Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazaka TV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama saya Haidar Al-Lautza dalam program Tazaka dalam Berita. Pesantren-pesantren Salafiyah dan Asriyah atau modern berkumpul di Tegalsari, Ponorogo, Selasa, 19 Oktober 2021. Sebelum berkumpul di Tegalsari, pesantren-pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Muadalah atau FKPM mengadakan silaturahim nasional di Madiun pada 17 sampai 19 Oktober 2021. Silaturahim nasional ini dihadiri oleh 70 pesantren senior dari kalangan pesantren Salafiyah seperti Termas, Tebu Ireng, Sidogiri, Ploso, Langitan, Lirboyo, Al-Munawir Kriapyak, Miftahul Huda Manonjaya, Al-Anwar Sarang, Mato Ilul Falah Pati, As-Salafiyah Pasuruan, Daya Darul Munawwarah Aceh, Mahat Ulum Diniyah Aceh, dan lain-lain. Sementara dari kalangan Asriyah seperti Gontor, Al-Amin Perenduan, Darun Najah Jakarta, Tazaka Batang, Baitul Hidayah Bantung, Al-Basyariah Bandung, Darussalam Bogor, Rafah Bogor, Al-Ikhlas Kuningan, Al-Ikhlas Taliwang, Darussalam Garut, Baitul Arqam Jember, Al-Islah Bondowoso, Darul Istiqomah Bondowoso, Darul Istiqomah Serang, dan lain-lain. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MPD. Dalam sambutannya, beliau sangat mengapresiasi acara Silatas FKPM yang dihadiri oleh hampir seluruh pesantren muadalah se-Indonesia dan berharap Silatas ini dapat menghasilkan sumbangan pemikiran dan rumusan penting tentang kemajuan pesantren. Oleh karenanya, mereka berkumpul di pendopo Ronggo Warito di Tegalsari yang diyakini sebagai cikal bakal pesantren-pesantren di penjuru Nusantara. Kiai Amal mengatakan bahwa hubungan Gontor dengan Tegalsari adalah hubungan nasab dan sanad keilmuan karena pendiri Gontor adalah keturunan Tegalsari melalui Kiai Ageng Hasan Besari. Bahkan, kata Kiai Amal, Gus Dur pernah mengatakan saat berkunjung ke Gontor bahwa Tebu Ireng pun memiliki hubungan nasab dan keilmuan dengan Tegalsari karena istri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah keturunan Tegalsari. Sementara Kiai Lukman pun demikian, bahwa pendiri Tremas pernah nyantri di Tegalsari, sehingga hubungan Tremas dan Tegalsari adalah sanad keilmuan. Bahkan, salah seorang Trimurti pendiri Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, pernah pula nyantri di Tremas. Hal ini dikuatkan oleh Kiai Amal bahwa Trimurti pendiri Gontor sebelum mendirikan pondok mereka nyantri di pondok-pondok Salafiyah. Pendiri pondok-pondok Salafiyah nyantrinya di Tegalsari, yang notabene adalah leluhur dari pendiri Gontor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Haris Dimyati, pengasuh Pondok Termas dan Sekjen Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, bahwa Muadalah ini harus bersatu karena kebersamaan dan kebersatuan Muadalah ini merupakan bentuk daripada sumbangsih kita terhadap negeri ini. Dan kita pesantren Muadalah punya komitmen bagaimana kurikulum yang berbeda di antara kami Asriyah dan Salafiyah, karena Muadalah ini ada dua varian yaitu Salafiyah dan Asriyah. Tentu kedua yang berbeda ini bisa menjadi satu di Forum Komunikasi Pesantren Muadalah. Kebetulan dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Ini merupakan momentum kekuatan pesantren
untuk membangun negeri ini melalui pesantren Muadalah khususnya. Oleh karena itu, di titik Tegal Sari ini dengan sejarah yang panjang, insya Allah diberkati Rasulullah Muhammad SAW dan berkah Tegal Sari ini, risalah Tegal Sari Pondok Pesantren Muadalah merupakan kekuatan untuk kebersamaan dan persatuan Pondok Pesantren Muadalah seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik dari Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Sangat berbahagia sekali saya bisa hadir dalam silaturahmi nasional Forum Komunikasi Pesantren Muadalah. Ini adalah milestone yang cukup kita banggakan karena dengan Silatnas ini kita semakin memperkokoh persatuan antar pesantren baik yang Salafiyah maupun Asliyah. Ini menunjukkan bahwa pesantren adalah soko guru pendidikan di Indonesia dan pesantren menjadi titik masuk yang dibutuhkan oleh bangsa ini dalam memperbaiki karakter bangsa dan juga memajukan kesejahteraan bangsa ini. Karenanya pesantren akan semakin eksis, akan semakin kokoh, akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk itu tantangan ke depan pesantren akan semakin membenahi diri untuk menjawab berbagai tantangan zaman yang bertubi-tubi datang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertemuan Forum Komunikasi Pesantren Muadalah berjalan dengan lancar. Ini pertemuan dan silaturahim yang monumental dan luar biasa karena mengumpulkan pondok-pondok Salafiyah dan Asriyah. Mereka bertukar pikiran, berdiskusi, dan bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dalam banyak hal dalam rangka memajukan pesantren, umat, dan bangsa secara umum. Tradisi bertemu, berkumpul antar pesantren, apalagi pesantren Salafiyah dengan pesantren Asriyah, ini dua genre pesantren yang nampaknya berbeda, tapi sebetulnya sama. Sekarang ini membeda-bedakan atau mengklasifikasikan pesantren Salafiyah dengan Asriyah sebetulnya tidak lagi relevan kalau itu tujuannya adalah membuat kotak-kotak. Tetapi pesantren Salafiyah dan pesantren Asriyah itu saat ini sudah banyak kemajuannya. Yang Salafiyah juga sudah bergumul dengan unsur-unsur kemodernan. Yang modern pun juga tidak meninggalkan unsur-unsur Salafiyahnya. Jadi sebetulnya ke depan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membangun sinergi, kolaborasi, kerjasama, tukar pikiran untuk Indonesia masa depan, wabil khusus untuk umat Islam masa depan, dan terutama untuk generasi-generasi muda muslim. Karena pesantren adalah tempat untuk mendidik manusia-manusia masa depan, generasi-generasi muda, dan pesantren kalau boleh saya ibaratkan adalah pabriknya para ulama. Mudah-mudahan dari pesantren Salafiyah dan pesantren Asriyah ini ke depan dapat melahirkan ulama-ulama berkaliber nasional dan internasional yang memiliki kompetensi ilmu yang mengakar, tapi juga pada saat yang sama dapat mengambil peran dan berkiprah di dunia internasional. Kita tahu bahwa ulama-ulama dahulu adalah produk-produk pesantren, dan bahkan ulama-ulama kita dahulu karya-karya ilmunya, karya-karya ilmiahnya, kitab-kitabnya diterbitkan di luar negeri, dibaca dan dikaji oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita masih bisa melestarikan itu. Terima kasih.
Lebih lanjut, dalam pertemuan itu, Sekjen FKPM juga menyampaikan bahwa sekarang pesantren telah menjadi salah satu sistem pendidikan nasional, bukan lagi subsistem. Karena telah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. UU itu kini telah dibuatkan pula aturan turunannya dengan tetap menjamin dan memelihara kemandirian, kekhasan, dan keragaman pesantren. Di dalam UU pesantren tersebut juga menegaskan apa yang selama ini telah dipraktekkan oleh kalangan pesantren, yaitu fungsinya yang tidak saja sebagai lembaga pendidikan dan tempat untuk tafakuh fiddin, namun juga fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, undang-undang pesantren yang rumusannya dirumuskan oleh para kiai pesantren itu merupakan bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara terhadap apa yang selama ini telah dilakukan oleh pesantren, dengan tetap menjamin memelihara kemandirian pesantren, kekhasannya, dan keragamannya. Cilatas FKPM yang berlangsung selama 3 hari dan dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda ini, Madiun, Tegalsari, dan Gontor, membahas banyak topik pada setiap sesinya dan menghasilkan rumusan serta rekomendasi penting. Pertemuan itu merekomendasikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan aturan pelaksanaannya secara masif pada jajaran instansi vertikal Kementerian Agama RI sehingga dapat dipahami secara komprehensif. Saya, Haidar Al-Lautza, dan seluruh kru Tazaka TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.